Hari ini saya rasa kita akan belajar 3 tahap karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Sekali lagi apa saudara? 3 tahap, katakan dulu 1, 2, 3. 3 tahap apa? Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Jadi saya akan ajak kita melihat ada 3 tahap Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita bisa tahu tahap-tahapnya, kita sangat mudah sekali bisa terus dibawa oleh Roh Kudus, saudara. Ya mungkin ada yang sedang tahap pertama, mungkin ada yang tahap kedua, mungkin ada yang masuk tahap ketiga. Tapi kalau kita bisa tahu tahap yang Tuhan sedang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, kita akan mudah mengikutinya. Yang pertama, saudara, Roh Kudus menyertai kita untuk membawa kita pada Yesus. Dari Roh Kudus itu akan menyertai seseorang, saudara. Tujuannya apa? Bawa terus hidupnya pada Tuhan, sampai ketemu Tuhan, sampai kenal Tuhan Yesus, sampai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sampai sungguh-sungguh, saudara, akhirnya menjadi anak Tuhan, jadi umatnya Tuhan. Saudara, saya bacakan dulu Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang atau Roh Kudus, yakni sedang ceritakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, ia atau Roh Kudus akan menginsiapkan dunia akan dosa, membuat orang itu dalam dunia diinsiapkan atas dosanya. Kita itu semua manusia sudah jatuh dalam dosa sejak dari Adam dan Hawa, terus sampai turun menurun. Bahkan juga dikatakan setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Nggak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Sekalipun akhirnya jadi pendeta, sama saja pernah berbuat dosa. Mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran juga kebenaran, saudara. Yang benar itu dan penghakiman. Nantinya akan ada penghakiman. Setelah mati akan menghadap tata pengadilan. Yang pasti Roh Kudus kalau datang pertama kali itu Injil Yohanes, Roh Kudus belum datang. Yesus sedang berkata kalau nanti Roh Kudus datang, dia akan menginsiapkan. Sekali lagi menginsiapkan akan dosa supaya orang itu bertobat. Akan kebenaran, dalam Yesus ada kebenaran sehingga datang pada Tuhan, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Satu lagi, 1 Korintus, saudara, pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh siapa? Roh Kudus. Jadi kalau dikatakan orang berkata terkutuklah Yesus, gak mungkin itu dari Roh Kudus. Saudara, pasti itu bukan dari Roh Kudus. Tapi kalau dikatakan seorang bisa berkata Yesus adalah Tuhan, mulai datang pada Tuhan karena percaya pada Tuhan, mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, nerima keselamatan, jadi umat Tuhan, itu adalah oleh Roh Kudus. Adalah oleh siapa, saudara? Roh Kudus. Jadi saya ulangi sekali lagi, Roh Kudus pertama kali berkarya atas seseorang adalah dia berusaha mendekati, menyertai, untuk berbisik, untuk mengingatkan manusia itu hidup dalam dosa. Perlu sekali pengampunan dosa, perlu sekali dapat keselamatan. Lalu dia akan terus berjuang, berjuang supaya seseorang ini akhirnya ngerti tentang keselamatan, percaya dan datang pada Yesus dan akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu saudara, itu yang pertama dilakukan, saudara. Tadi saya lihat Ovik, lalu lihat Alexander. Saya pikir mau tak buat peragaan, cocok. Karena Alexander seperti Yesus gitu. Orang Indonesia lihat Yesus itu barat, jadi cocok itu. Mau enggak? Boleh enggak? Untuk peragaan.
Mau ya. Sekarang Alexander duduk sana. Alexander duduk sana. Suruh duduk sana. Kasih tahu. Nah duduk sana dulu. Saudara anggap ini Yesus ya saudara. Di film biasanya kan Yesus seperti barat. Duduk saja. Please don't. Ya. Duduk. Cukup duduk. Nah peragaan saja kok saudara. Supaya tiga contoh gampang dimengerti. Loh COVID-nya. COVID-nya di sini. COVID-nya di sini. Di sini dulu. Dianggap saja ya, siapa Alexander, siapa? Yesus ini Ovid di sini. Nah, anggap saja saya Roh Kudus. Anggap saja saya Roh Kudus gitu lah. Gimana mempertemukan Ovid dengan Alexander lah gitu, saudara. Enggak usah, enggak apa-apa, enggak pakai ngomong-ngomong. Saya yang ngomong ini drama kok, saudara. Lah, saya akan dekati dan berkata, jalan sana gitu, saudara. Ya, dia nuruti, saudara. Belok sini lah, saudara. Terus diajak terus, saudara. Ya, terus belok sini ya. Ini kecerdasan saja. Pokok dibimbing terus. Ayo terus, jangan berhenti. Karena nanti nggak ketemu terus, saudara. Ya, terus ya, jalan. Ini hanya contoh sepintas lagi. Lalu terus saudara, sini ganti sini, belok sini. Lah ketemulah dengan Yesus. Tugasnya aku hanya terus bawa sampai ketemu nah, gitu saudara. Karena mereka juga ditemukan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Itu hanya sepintas saja. Kalau saya lihat ada gambaran yang pasti. Roh Kudus itu akan terus giring seseorang, bimbing seseorang yang belum kenal dengan Yesus, yang belum ketemu dengan Yesus, terus didekati, terus diarahkan, terus berusaha dipujuk, terus berusaha dijelaskan, saudara. Sampai akhirnya seseorang kita dulu ngalami sampai ketemu dengan Yesus, sampai percaya Yesus, sampai terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Kalau di Alkitab ada banyak contoh. Salah satu yang tadi saya cari, belum ya. Ini tadi saya mau minta Okvis dan Alexander kesaksian sini. Biar dilihat dua-dua sekarang dua-dua. Ya, ini nyimpang sedikit dulu karena sedang alami banyak anugerah mujizat Tuhan, saudara. Sudah ikut Yesus, sudah dipertemukan, biar bersaksi. Ya, tepuk tangan yang meriah, saudara. Silahkan yang tadi mau disaksikan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Pak Ubaja. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin sedikit kami ingin berbagi tentang perjalanan, tapi ini singkat aja Pak. Lebih ke fokusnya adalah setelah Tuhan mengizinkan kami untuk bersama dan mulai lanjut ke jenjang yang lebih serius, ternyata namanya hidup itu pasti ada terjal-terjal berikutnya, ada tantangan berikutnya. Karena kalau orang bilang kalau udah nggak ada masalah, if we don't have any problem anymore, it means our life is over. Udah selesai gitu Pak berarti hidupnya. Nah, sama seperti halnya ketika kami berdoa, kami bergumul untuk masuk ke lingkup yang jenjang yang lebih serius pernikahan. Tentunya banyak hal yang perlu kami pikirkan dan kami miliki sebelum pernikahan terjadi gitu Pak Obaja. Terlebih adalah pembiayaan atau apa yang kami butuhkan untuk bisa menikah di Indonesia dan kemudian lanjut hidup. Karena nanti Okvit akan ikut Pak ke negaranya begitu. Jadi kami bergumul, kami berdoa untuk about the marriage, about how we believe that God will provide everything in this marriage. Jadi kami selalu berdoa, Tuhan, pernikahan ini tuh pasti mungkin kalau memang ini kehendak Tuhan gitu Pak. Kami selalu berdoa tiap pagi bangun tidur, after we wake up and before we get sleep, kita selalu pray together. Dan kami percaya bahwa kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang buka jalan. Kalau Tuhan yang merestui, Tuhan yang sediakan. Itu selalu Pak, doanya selalu seperti itu. Nah, there was a time that Alexander have a friend that live in Philippines. And we talk about that, kami bicara tentang itu Pak, karena temannya juga mau menikah Pak.
di Filipina. Nah kami doanya gini, semoga kita bisa datang ya ke Filipina untuk datang ke nikahan temannya. Tapi ternyata Tuhan punya cara lain untuk membawa ke Filipina. Dengan Tuhan percayakan satu hal kembali tentang hubungannya masih dengan pernikahan Pak. Tapi Tuhan mau cukupkan kebutuhan pernikahan kami berdua. Jadi bukan kami datang untuk ke nikahan temannya, tapi Tuhan cukupkan melalui Filipina. Jadi ternyata setelah kita berdoa tentang Filipina, kita ingin we want to get there to attend the marriage of our Alexander friends. Tapi ternyata Tuhan give another opportunity for us to receive another blessings with FIFA again. Jadi OVD percaya untuk menjadi host di FIFA Futsal Perempuan pertama kalinya Pak dalam sejarah. Ini pertama kali banget dilakukan Pak di dunia, di Filipina kemarin. Dan dari sini kami menerima berkat yang luar biasa. Tuhan sediakan kebutuhan semua dalam pernikahan ini Pak. Dan betul-betul Tuhan yang beri satu lagi ayat yang kami dapatkan Pak saat perjalanan dari Jakarta ke Solo. Ketika kami suka putar worship, kita suka putar YouTube dari Keluarga Allah Pak sambil dengerin khotbah di mobil. One time he asked me, do you want me to read a Bible verse for you? Dan saya jawab, random Pak, pokoknya acak aja, saya bilang gini, I want you to read for me Acts. Remember that conversation in the car? In the car. Saya bilang, can you read me Acts? And then he answer, what verse? And I say 7. Then now you remember that. Oh, thanks God. Kemudian ayat berapa? Ayat 3. Nah ternyata di situ dituliskan Pak. Dan keluarlah kamu dari negerimu dan tinggalkanlah sanak saudaramu serta keluargamu dan datanglah ke negeri yang aku janjikan. Di situ saya dan dia pun dikiranya saya udah apal gitu Pak. Padahal enggak, saya random bilang seperti itu dan kami berdua mengamini. Kami betul-betul percaya bahwa kalau Tuhan udah berkehendak mau dibawa ke negara manapun, mau sejauh apapun kaki melangkah, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang sediakan, Tuhan yang cukupkan lebih dari apa yang kita butuhkan. Itu Pak, kami percaya bahwa mungkin di tempat ini ada yang masih ada keraguan saudara. Mulai hari ini pasti kami berdua pun sometimes we still have the doubt inside our heart. But we believe that if God calls us, He will provide to the very inch, to the very little things. Dia akan sediakan sampai ke sudut paling kecil yang kita butuhkan Pak. Itu mungkin yang dapat kami bagikan Pak Obaji. Yang meriah, ya Tuhan berkati luar biasa. Ya terima kasih, silakan duduk. Saudara perhatikan setelah dibimbing oleh Tuhan ketemu tadi saudara. Dibimbing untuk apa? Ketemu katakan. Dibimbing untuk apa saudara? Ketemu kalau ini mereka ya jodohnya. Tapi tadi Roh Kudus bekerja membimbing setiap orang yang belum kenal Tuhan, yang belum ngerti Tuhan, yang belum ikut Tuhan. Terus akan ya didorong, terus diusahakan sampai kenal Tuhan, sampai percaya Tuhan, sampai datang pada Tuhan Yesus, sampai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan terima pengampunan, dan terima keselamatan, dan jadi umat Tuhan, jadi anaknya Tuhan. Itu langkah pertama saudara. Tadi kesaksian saya sedang terus dibimbing oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Nah saudara, saya percaya semua pengalaman tadi itu dibimbing oleh Roh Kudus. Termasuk misalnya ayat yang didapatkan itu bukan hanya kebetulan saudara. Tuhan itu selalu berkarya luar biasa. Jadi yang pertama ini saya beri contoh tadi Cornelius. Saudara baca nanti di Alkitab saudara, Kisah Rasul 10, saudara bisa dapatkan ada seorang bernama Cornelius saudara. Dia orangnya saleh, orangnya baik, takut akan Tuhan, ditulis saudara. Tapi dia nggak kenal Yesus saudara. Kan banyak toh orang tetap saja percaya Tuhan, betul, takut akan Tuhan, hidupnya baik tapi nggak kenal Yesus, nggak kenal Mesias saudara. Nah dia terus doa dengan Tuhan supaya Tuhan singkapkan kebenaran, supaya Tuhan bukakan pengertian-pengertian, supaya dia hidupnya bisa sungguh-sungguh jalan dalam kebenaran ya.
Lalu Roh Kudus berkarya, ya ada malaikat yang datang diberitahu, engkau pergi ke Yope, ada seorang bernama Petrus. Maka setelah itu dia ikuti, ketemu Petrus, maka mulai diarahkan Petrus, maka mulai akhirnya didoakan Petrus, maka atas bimbingan Petrus dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tepuk tangan yang meriah. Jadi itu langkah pertama, ya Roh Kudus itu berkarya atas seseorang. Kalau saudara yang sudah terima Yesus pernah dulu ngalami, saudara, ya karena Roh Kudus yang berkarya, yang terus menuntun saudara, bawa saudara dengan segala cara sampai ketemu Yesus, sampai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tepuk tangannya lebih meriah. Sekarang Lydia, ini saya karena tidak terlalu panjang saya baca ayatnya. Kisah Rasul 16 ayat 14-15. Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Jadi dia mendengarkan perkataan Paulus, ya. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah pada Allah, tapi dia belum kenal Yesus. Tuhan membuka hatinya. Saudara lihat ya, tanpa dibukakan gak bisa. Tuhan membuka hatinya. Roh Kudus membuka hatinya, menyingkapkan supaya dia mengerti, supaya dia percaya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi hatinya dibukakan, dengarkan pengajaran Paulus, dengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus tentang Mesias, dengarkan apa yang diberitakan Paulus tentang Yesus, tentang Juru Selamat. Dia hatinya dibukakan, gak tertutup, dibukakan oleh Roh Kudus sampai memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi ya rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi singkat cerita, setelah hatinya dibukakan, maka dia mulai dengarkan pengajarannya Paulus, penjelasan Paulus tentang Yesus, tentang Mesias. Manusia butuh seperti itu. Singkat cerita akhirnya dia menerima, dia percaya, bahkan tadi dikatakan dia baptis. Sehingga diterapkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jadi umat Allah, saudara. Iya, jadi saya percaya itu yang dilakukan oleh Tuhan, ya dengan berbagai cara. Kadang-kadang seperti ini tadi, dengar seperti Lydia, dengarkan firman Tuhan. Ada yang belum kenal, dengarkan firman Tuhan, hatinya dibuka oleh Tuhan, pikirannya dibukakan oleh Tuhan. Oh, mendengar, oh percaya, akhirnya sungguh-sungguh terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ada ya saudara, di ibadah setiap minggu, saudara, kalau saudara bawa seseorang dalam ibadah, Tuhan seringkali jamah hatinya dibukakan, dengar firman Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita, setelah dengar firman Tuhan, dia mulai buka hatinya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maka saudara, saya ajak bawa seseorang supaya bisa dengar firman Tuhan. Saudara dipakai Roh Kudus juga untuk ya mengajak dia. Roh Kudus pakai macam-macam, saudara. Bawa Natal ini misalnya, sungguh-sungguh datang sehingga ya mereka, keluarga kita, teman kita, relasi siapapun saudara yang belum kenal oleh Tuhan, maka bisa dibimbing oleh Tuhan. Tuhan pakai saudara, Tuhan pakai pengkhotbah, ya Tuhan yang jamah, sehingga akhirnya dia ketemu Yesus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya percaya itu luar biasa. Ada banyak cara yang lain, misalnya saat ini kita sering dapat khotbah atau kesaksian murtadim misalnya gitu saudara. Orang yang sulit, orang yang keras, kadang-kadang Tuhan datang sendiri, betul enggak? Ya, Roh Kudus datang. Allah kita Tritunggal ya, jangan salah ya saudara, Bapa, Anak, Roh Kudus ya.
sehingga diberikan penglihatan gitu saudara, sehingga ngalami sendiri, ketemu sendiri, hatinya dijamah Roh Kudus, dibukakan, disingkapkan oleh Roh Kudus. Nggak ada manusia yang injili, lah nggak bisa diinjili kok saudara, diinjili malah marah, mungkin malah bunuh yang injili saudara. Maka Tuhan sendiri yang menginjilinya, Tuhan dekati dia, Tuhan jamah hatinya, Tuhan berikan penglihatan, Tuhan berikan saudara pengalaman pribadi sendiri. Kan Paulus juga ngalami gitu saudara, sehingga membuat sadar, membuat dia akhirnya percaya, akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya saudara. Kadang-kadang juga bisa melalui proses kehidupan. Ada banyak orang kaya, enak, sehat, nggak mau percaya. Tapi kalau sudah terkapar, saudara nggak bisa apa-apa karena badai, karena masalah dalam hidupnya, akhirnya mulai sadar manusia itu lemah, manusia itu butuh Tuhan. Baru akhirnya datang pada Tuhan. Kadang-kadang diizinkan, ada yang mengalami, banyak orang mengalami. Di sini juga ada yang mengalami, yang sudah pernah dengar siapa? Ya Pak Obat Sedewe saudara. Dulu saya sombong, anaknya orang kaya, gak butuh Tuhan, betul gak saudara? Tuhan izinkan juga ngalami, hanya rambut saja saudara, gak ada yang bisa nolong saya. Sehingga akhirnya saudara ke dokter satu, dokter yang lain saudara, ke spesialis saudara, sampai juga ke dokter luar negeri, gak ada yang bisa. Akhirnya ke pengobatan alternatif, gak ada yang bisa. Akhirnya sampai ke tempat-tempat keramat saudara, orang-orang sakti saudara, gak ada yang bisa. Baru sadar manusia itu lemah. Kekayaan itu tidak menjamin saudara. Orang tua saya boleh kaya, orang tua saya boleh cinta saya, dokter boleh punya pengetahuan atau kepandaian, tapi sekali lagi semuanya terbatas. Sampai akhirnya saya datang pada Yesus. Saya pernah itu juga digerakkan Roh Kudus saudara. Kenapa? Waktu ada orang ngajak saya ke gereja, saya berkata, aku malu ke gereja, rambutnya rontok, gak ada alisnya, gak ada semua. Kalau gak pakai topi gak hormat dengan Tuhan. Kalau pakai topi gak hormat. Kalau gak pakai topi saya malu. Tapi malamnya saya doa sendiri, saya percaya Roh Kudus dorong. Roh Kudus ingatkan, dulu kamu sekolah, di sekolah ada pelajaran agama, ya dorong. Lalu saya percaya Roh Kudus juga yang dorong saya untuk mulai doa. Tuhan sembuhkan aku, kalau Engkau sembuhkan aku percaya. Yang pasti dengan cara apapun Roh Kudus akan berusaha, Roh Kudus akan berjuang sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan keadaan kita. Dengan cara apapun giring kita terus, saudara, giring setiap orang terus sampai akhirnya ketemu Tuhan, sampai akhirnya membuka hatinya, sampai akhirnya terima keselamatan. Maka saya dorong kita sebagai anak-anak Tuhan, biar kita mau dipakai oleh Roh Kudus, ya, untuk mengajak. Perkataanmu itu bisa dipakai Roh Kudus untuk bicara. Perkataanmu bisa dipakai Roh Kudus mendorong dia. Saudara, ini kesempatan Natal luar biasa. Tapi hari ini saya tidak tahu kalau ada yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhanmu, Juru Selamatmu. Khotbah ini sedang Roh Kudus pakai bicara dalam hatimu. Bukalah hatimu, saudara. Saudara akan dapatkan pengampunan, keselamatan. Saudara akan jadi milik Tuhan. Yesus Tuhan akan jadi Tuhanmu, Juru Selamatmu yang menyelamatkan kau. Saudara yang ada di sini, saudara yang ikuti lewat media, dalam nama Tuhan Yesus. Enggak kebetulan saudara bisa lihat siaran ini, saudara bisa dengarkan khotbah ini. Tuhan yang membuat saudara ketemu dengan ibadah ini. Dengarkan firman ini, biar engkau mau buka hatimu. Seperti tadi, mau membuka hatinya saudara. Dan saat saudara terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamatmu, saudara dapat keselamatan, saudara dapat kasih karunia, saudara dapat anugerah, pengampunan, bahkan jadi anaknya Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa. Itu langkah pertama. Amin. Jadi langkah pertamanya Roh Kudus apa? Terus giring, terus berusaha, ya, supaya kita datang pada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Sehingga kita
terima pengampunan, sehingga kita terima keselamatan, sehingga kita jadi anaknya Tuhan dan terus hidup di dalam Tuhan. Sekarang yang kedua, Roh Kudus ya di dalam Roh Kudus tinggal di dalam kita. Coba bisa dirubah ya. Roh Kudus tinggal di. Tadi Roh Kudus itu menyertai kita. Dengar dulu ya saudara. Di luar Roh Kudus menyertai kita, dorong kita, nuntun kita. Ya, waktu kita sudah terima Yesus, sampai terima toh, maka saat itu Roh Kudus ganti masuk dalam hati kita, tinggal di dalam hati kita. Ya, bisa mengerti ya. Tadi menyertai, ya giring, ngajak gitu saudara. Sekarang di dalam kita. Yohanes 7 ayat 38-39, barang siapa percaya padaku, percaya pada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya, yang percaya pada Yesus, maka terima Roh Kudus. Ya, sebab Roh itu belum datang. Itu Yesus masih di dunia, ya dia belum naik ke surga, Roh Kudus belum datang. Ya, sekarang satu lagi Yohanes 14 ayat 16-17. Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta pada Bapa dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Belum datang pada Tuhan, enggak kenal. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan apa? Tinggal di dalam kamu. Roh Kudus akan tinggal di dalam kamu. Dia akan menyertai kamu. Ya, dari dalam dia akan terus berkarya seperti aliran-aliran air yang mengalir, karena dia tinggal di dalam kamu. Tepuk tangan untuk Roh Kudus yang mau tinggal di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus, rumahnya Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam kita. Saudara, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara tangkap sekali lagi, saudara, langkah kedua setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, Roh Kudus diberikan pada kita. Roh Kudus masuk dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus akan terus berkarya, membangun manusia batiniah kita, membangun manusia roh yang di dalam kita. Maka disebut lahir baru. Saudara, roh kita yang mati dilahirkan kembali. Saudara, ada di dalam kita untuk terus membangun roh kita, menuntun kita dari dalam, yang goalnya akhirnya membuat kita, roh kita bertumbuh, membuat roh kita akhirnya bisa berbuah. Ada buah roh, yang lama berlalu, yang baru datang. Ada perubahan di dalam manusia batin kita, ada perubahan dalam mentalitas kita yang di dalam berubah. Sehingga tadi ada buah roh, hasil dari persekutuan dengan Roh Kudus. Hatinya dilembutkan, saudara. Hasil dari sekutu dengan Roh Kudus, maka makin bertumbuh imannya sampai tadi buah roh, yaitu mulai ada kasih, ada kemurahan hati, ada lemah lembut, ada penguasaan diri, saudara. Yang pasti membuat kita, dalam manusia roh kita dibangun sampai kita punya atau melahirkan buah roh. Ada buah roh yang nyata, berubah. Dulu kasar jadi lembut, dulu kikir jadi murah hati, dulu pikir yang duniawi, sekarang pikir yang rohani. Rohnya jadi baik, hatinya jadi baik, sifatnya jadi baik, hidupnya jadi baik. Tepuk tangan yang sangat meriah untuk Tuhan kita Yesus.
Kita akan coba lihat murid-murid saudara ya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 22. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi. Ini Yesus masih di dunia ya saudara ya. Damai sejahtera bagi kamu. Ini setelah Yesus ya bangkit kematian. Murid-muridnya masih ketakutan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia apa saudara? Ia apa saudara? Mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Betul saudara? Mereka sudah, karena sudah kenal Yesus, sudah terima Yesus, sudah jadi muridnya Yesus. Tapi ada tahap kedua saudara. Hidup mereka karena saat itu masih lemah, mudah goncang, mudah takut. Waktu Yesus sudah jelaskan, aku anak manusia akan menyerahkan diri, terima hukuman, gantikan kamu, supaya terciptalah pengampunan dan keselamatan. Dan jangan takut, aku akan terus tuntaskan sampai mati, dikubur. Hari ketiga aku akan bangkit lagi, aku akan lakukan hal yang luar biasa. Tapi sekali lagi hatinya masih belum mudah goyah. Waktu Yesus sungguh-sungguh menyerahkan ketakutan. Saudara, maka kesetiaannya juga enggak ada. Lari, cerai-berai, dan banyak mentalitasnya. Belum kelihatan ada buah rohnya. Nah, saudara lihat, setelah Yesus bangkit, keadaan murid seperti dihembusi Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Itu kedua. Saudara baca di Alkitab, sejak itu murid-murid mulai tekun doa. Murid-murid mulai tekun doa. Dulunya mereka itu enggak suka doa. Ikut Tuhan tapi doanya ngantuk terus. Yesus ngajak mereka di Taman Getsemani. Pentolannya mereka itu ada 3 saudara. Yohanes, Petrus, Yakobus. 3 tidur terus saudara. Disuruh doa keturun saudara. Disuruh doa lagi keturun lagi saudara. Ada enggak saat ini yang sedang keturun? Angkat tangan. Kalau ada yang sedang keturun angkat tangan. Ya tak saudara. Tapi setelah Yesus bangkit, sungguh-sungguh ketemu Yesus embusi. Mereka terima karya Roh Kudus kedua. Sejak itu mereka bertekun dalam doa, menunggu janji Bapa 10 hari terus menerus berdoa, terus tekun. Sifat tekunnya mulai ada, dari dalamnya mulai ada. Mulai saudara tekun doa, doanya enggak tekun. Jadi kalau saudara belum tekun doa, saudara itu belum sampai buah rohnya nyata gitu saudara. Tekun sampai mulai ya rindu gitu saudara. Ada keturunan karena dalamnya mulai dibangun. Dan mulai apa saudara? Dibangun. Saudara perhatikan ya, beda sekali saudara antara Saul dengan Daud. Betul? Ya, Saul dengan Daud beda sekali, saudara. Kalau Saul ya sekedar gitu aja, ya. Tapi karakternya enggak berubah-berubah. Daud beda, karakternya berubah. Ikut Tuhan karena dia suka dekat pada Tuhan, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Betul enggak, saudara? Karakternya ya mudah bertobat. Karakternya lebih lembut, lebih ada buah roh. Sangat beda. Kalau dari kehidupan Saul nggak bisa dilihat buah rohnya, ketaatannya enggak, kesetiaannya tidak. Betul nggak saudara? Selalu yang mikirkan yang duniawi lebih penting. Beda dengan Daud. Daud lebih kenal Tuhan, suka mendekat pada Tuhan, hatinya lebih lembut. Betul saudara? Enggak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun dia terus akan dibantai oleh Saul, tapi dia tetap saja enggak mau pahit hati, saudara. Tetap saja lapang hati, tetap saja bisa mengampuni, saudara. Tetap saja dia enggak mau berbuat jahat. Ada kesempatan bunuh Saul, tetap dia tidak mau. Dia berkata, jangan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia tahu saudara, pengurapan masih ada seperti itu saudara. Yang pasti akan ada buah roh. Akan ada apa? Buah roh. Buah roh itu membuat saudara jadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Kalau dulu penakut, sekarang jadi pemberani. Saudara, kalau dulu kasar, sekarang jadi lembut saudara.
Kalau dulu kikir, sekarang jadi murah hati. Kalau dulu suka yang duniawi, sekarang suka yang rohani. Kalau dulu suka ngeluyur, sekarang suka Pondok Daud. Sekarang suka Miracle Net. Sekarang suka mendekat pada Tuhan. Ada buah roh. Ya, siapa yang ngalami ini? Angkat tangan, yang ngalami saja. Ayo saudara, ini yang kedua. Saudara, saya percaya itu luar biasa. Saya banyak ketemu dengan orang, bahkan kadang orang kesaksian, kadang minta didoakan. Banyak saudara, banyak anak Tuhan itu kurang teguh. Ada badai dikit BBI gitu saudara. Loh betul saudara, ada apa saudara? Wah sudah ketakutan, sudah pahit hati, sudah kecewa macam-macam. Sebetulnya saudara, kalau kita membangun manusia roh kita terus nggak masalah. Kita bisa tetap teguh. Kita bisa tidak tergoyahkan saudara. Ya jadi masalah itu besar atau tidak tergantung roh kita. Roh kita kalau teguh, roh kita kuat, masalah itu kecil. Tapi kalau roh kita lemah, masalah sedang jadi kelihatan besar sekali. Yang menentukan di dalam ini loh. Izinkan roh yang di dalam ini ditanggapi. Banyak bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, sehingga nanti ada buah roh. Kalau dengar firman ya, Roh Kudus bukakan pada saudara. Mau buka hati saudara. Mau terima, suruh ngampuni ya ngampuni. Betul enggak? Suruh tinggalkan dosa ya tinggalkan dosa. So ada perintah Tuhan, diperintahkan lakukan sesuatu, lakukan. Belajar, saudara, punya ketaatan. Belajar, punya kesetiaan. Belajar, saudara, punya buah roh, karakter ilahi. Maka orang akan lihat ada Yesus. Ya Roh Kudus di dalam kita. Hidup kita akan jadi kesaksian. Betul saudara? Ya, jadi dia tinggal dalam kita untuk apa? Membangun yang di dalam. Katakan, untuk apa? Membangun yang di dalam. Sehingga kita bertumbuh di dalam roh kita. Sehingga kita terus bertumbuh dan akhirnya berbuah. Ada buah roh. Katakan Roh Kudus tinggal dalam hatiku. Roh Kudus membangun hatiku sampai bertumbuh, sampai ada buah roh. Terima kasih Roh Kudus. Itu penting saudara, kita harus ngerti. Itu tahap kedua. Gak cukup hanya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mulai hidup bersama Roh Kudus saudara. Mulai dengarkan Roh Kudus, taati Roh Kudus saudara. Bertumbuh di dalam roh sampai ada buah roh. Sampai ada apa? Buah roh. Ada kasih, ada lemah lembut, ada penguasaan diri. Betul saudara? Ada rendah hati, ada kehidupan yang rohani, kekudusan dan lain-lain. Belajar. Sebab saudara, itu saudara punya masalah, kadang-kadang Tuhan itu izinkan. Belum lama ada seorang ngomong, Pak, aku tuh kok kena masalah nggak selesai-selesai ya. Lalu setelah konseling macam-macam, dia jadi ngakui, aku memang seringkali masih bandel. Tuhan ngomong, aku ya masih belum. Lah saya ngomong, ya itulah, karena kamu belum selesai diproses gitu saudara. Belum pernah, taat itu belum selesai. Akan dibentuk sampai lembut, sampai selesai. Amin. Amin. Ada enggak di sini yang masih enggak nurut ngeyel dengan Roh Kudus? Oh banyak itu. Tapi itu betul saudara. Dia akan terus. Kadang-kadang sampai ngalami hancur hati, betul enggak? Itu Roh Kudus sedang melembutkan hati. Ya lah, dengar firman atau kadang-kadang wah kejama sampai nangis, itu sedang berusaha dilembutkan hatimu. Tapi diterima sungguh-sungguh, ditaati sungguh-sungguh, supaya sungguh-sungguh saudara ada buah roh, hidupmu berubah, hidupmu lapang hati, hidupmu tetap bahagia. Ada kepahitan dicabut, dibuang, itu saudara. Tinggalkan dosa dan saudara akan saudara jadi ciptaan baru. Amin. Siapa mau jadi ciptaan baru? Angkat tangan, angkat tangan. Katakan Tuhan, jamah hatiku sampai kau ubahkan
Sampai rohku bertumbuh. Sampai aku punya buah roh. Amin ya saudara. Ya, jadi buka. Sebab itu akan terus dibentuk. Lalu kalau saudara sudah nurut, selesai apa enggak masalahnya? Belum, tambah lagi. Sing luwih gede. Tapi bawa level yang lebih tinggi maksudnya. Seperti orang sekolah SD, betul gak? Kalau belum bisa terus ujiannya SD ya terus SD terus, betul gak? Gak pernah naik toh saudara. Kalau sudah bisa selesai, lulus saudara, SMP ya nanti diuji lagi dengan SMP. Tapi levelnya beda. Tujuannya adalah mendewasakan. Tujuannya adalah mematangkan. Kalau engkau jatuh dalam berbagai pencobaan, anggap satu kebahagiaan. Karena datangkan ketekunan, karena datangkan kematangan, karena datangkan kasih karunia. Saudara-saudara makin bertumbuh, siap dipakai Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Seperti Daud, tepuk tangan yang meriah. Lah sekarang yang ketiga, Roh Kudus turun atas kita, saudara, untuk pakai kita lakukan hal yang besar. Saya ulangi ya, Roh Kudus akan turun atas kita untuk pakai kita lakukan hal yang hebat, lakukan yang dahsyat, lakukan hal yang luar biasa. Kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan, kedahsyatan Tuhan terjadi ya dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Saudara kalau baca Alkitab nanti saudara akan dapatkan banyak ya. Maka turunlah Roh Allah atasku itu. Lah setelah mengalami turunlah Roh Allah atasku, tiba-tiba berubah menjadi manusia baru. Tiba-tiba rohnya menyala-nyala, tiba-tiba perkataannya ada kuasa, tiba-tiba pelayanan ada kuasa. Oh datangkan kuasa, mujizat saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan terima apa? Kuasa. Saya ulangi, tetapi kamu akan terima apa? Kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus apa? Turun. Turun apa? Atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu terima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kesaksian di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Kapan terjadi? Saat Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Terima kuasa. Ini level ketiga. Yang pertama, ulang, menyertai kita sampai terima keselamatan dari Yesus. Yang kedua, tinggal dalam hati kita, bangun manusia roh kita. Kita diciptakan jadi baru sampai ada buah roh. Yang ketiga, turun, mulai akan pakai kita, ada kuasa sehingga kita dipakai lakukan hal yang besar. Orang lihat kuasa Tuhan melalui hidup kita. Maka kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu punya kuasa. Hidupmu jadi kesaksian. Perkataanmu ada kuasa. Pelayananmu ada kuasa. Hidupmu ya ada kuasa. Luar biasa sekali saudara. Ya masih ingat ini dikatakan ya Tuhan pada murid-murid. Lalu Tuhan berkata toh, maka tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atasmu, engkau dipenuhi Roh Kudus. Betul? Saudara baca di rumah saja. Lalu setelah itu pasal berikutnya, pasal 2 dikatakan waktu mereka sedang berdoa, tiba-tiba turun Roh Kudus atas mereka. Mereka tiba-tiba dengar saudara, suara seperti deru angin gitu saudara. Itu salah satu lambang yang dipakai. Seperti angin, deru angin keras. Lalu tiba-tiba seperti ada lidah api. Hingga pada setiap orang, hingga pada setiap orang, hingga pada setiap, hingga pada setiap orang gitu saudara. Lalu dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Betul saudara? Tiba-tiba mereka dengan bahasa roh saudara, bahasa yang baru. Tiba-tiba perkataannya ada kuasa. Mereka yang mendengar di jamaah Tuhan, hari itu juga 3.000 orang berikan dirinya dibaptis. Lalu berapa hari mereka ke bait Allah. Ada orang minta-minta di bait Allah. Petrus Yohanes berkata, emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya aku berikan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus bangkit berjalan. Kuasa itu terjadi. Kuasa mujizat terjadi.
Setelah itu rasul-rasul lakukan banyak mujizat. Orang kagum, orang sadar, orang datang, lebih banyak yang percaya. Oh, sampai imam-imam percaya. Oh, setiap hari ditambah jumlah orang yang percaya. Kapan? Saat Roh Kudus turun atasmu, diurapi. Dan saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim padamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dipelengkapi dengan apa? Dipelengkapi kuasa dari tempat yang tinggi. Waktu Tuhan turun atas kita, maka dia mulai lakukan kuasanya, mujizat dan sesuatu yang besar terjadi. Tepuk tangan yang meriah. Saudara boleh baca di Alkitab, kisah ini banyak. Misalnya Samson saja, saudara nanti bacanya. Setiap kali waktu ditulis, maka Roh Allah turun atas Samson. Tiba-tiba kekuatannya luar biasa sekali. Kapan terjadi? Saat Roh Allah turun atas dia, saudara. Saul juga mengalami 1 Samuel 10 ayat yang ke-6. 1 Samuel 10 ayat ke-6. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan sama-sama dengan mereka. Dan apa? Berubah menjadi manusia lain. Tiba-tiba berubah. Ada kuasa dalam hidupnya. Tiba-tiba beda. Dulu Saul itu tinggi besar badannya, tapi hatinya cilik. Saudara tahu enggak? Lo betul saudara. Tapi begitu kuasa Tuhan, Roh Allah turun atas dia, dia jadi beda sekali. Hidupnya ada otoritas. Karena mau diangkat jadi raja, perlu ada otoritas, perlu ada wibawa, ada kuasa dari Tuhan bekerja. Daud 1 Samuel 16 ayat 13 ayat sangat terkenal. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, apa saudara? Berkuasalah Roh Allah apa? Atas Daud. Berkuasalah Roh Allah atas Daud. Sejak saat itu hidup Daud penuh kuasa. Kalau dia mengembalakan kambing domba, maka ada singa beruang datang mau terkam dombanya, maka ada kuasa dari Daud. Wah, kambing domba itu dihajar seperti mencabik-cabik domba saja. Kuasa. Waktu ketemu dengan Goliat, tiba-tiba rohnya menyala. Siapa Goliat tidak bersunat, berani menghina barisan Allah. Engkau datang dengan tombak dan perisai. Aku datang dengan nama Allah semesta alam. Aku akan kalahkan kau. Aku akan pegang kepalamu. Aku akan bantai engkau. Engkau akan kalah. Beda. Waktu di medan peperangan ada kuasa, menang dan menang dan menang. Hidupnya sudah berubah. Kalau apa? Roh Kudus turun. Saat itu diurapi dan dikatakan Roh Allah mulai berkuasa atasnya. Betul saudara? Turunnya. Paulus juga sama. Kalau saudara baca di Alkitab, ya akhirnya waktu dia ketemu dengan Yesus dan itu didoakan Roh Allah berkuasa atas dia, turun atas dia, dan itu sesuatu yang luar biasa terjadi. Baca di Alkitab selalu saudara akan dapatkan seperti itu saudara. Saat Roh Allah turun atasmu, maka tiba-tiba kuasa Tuhan bekerja. Ada pengurapan, ada otoritas, ada kuasa yang dinyatakan ya melalui hidup kita juga, dan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi saya ajak saudara belajar terus hidup dalam roh. Dari level 1 masuk level 2 sampai masuk level 3. Saudara bisa kalau saudara apa? Hidup dalam roh. Memang terus ya hidup dalam roh. Memang terus bertumbuh di dalam roh. Memang terus berkarya dalam roh. Makin hari makin bertumbuh. Makin hari Roh Allah berkarya makin luar biasa. Makin hari kuasa Tuhan makin nyata dalam hidup saudara. Kalahkan godaan, kalahkan masalah. Tak
datangkan kuasa, datang mujizat, dan itu anugerah yang luar biasa sekali. Saudara, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan doalah senantiasa dalam apa? Roh. Bukan hanya bahasa biasa saja, dengan roh, dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam segala doamu, permohonanmu yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi bagaimana sekarang? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi juga dengan akal budi. Ada kalanya dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tapi juga ada kalanya ya doa dalam roh, menyembah, memuji dalam roh, dalam roh, dalam roh, dalam roh. Semakin banyak saudara hidup dalam roh, semakin banyak saudara doa dalam roh, semakin saudara menyembah dalam roh, terus dituntun oleh roh Allah, maka roh Allah berkarya makin lebih lagi. Roh Allah berkarya makin lebih lagi. Saudara akan dibawa pada level yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Terus saudara akan lihat itu tanpa batas, dan itu sesuatu yang luar biasa. Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, akan kita tolak. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Ya, belajar ya mendekat pada Tuhan, belajar minta Tuhan tuntun, belajar minta peka, saudara, belajar minta ketaatan, lakukan, belajar hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi, saudara akan mengalami dari kasih karunia pada kasih karunia dan luar biasa. Beberapa contoh, satu kemudian Daud berkata apa, saudara? Daud apa yang lakukan? Bangun pondok Daud bukan setiap hari 1 jam atau setiap Selasa saja, setiap hari 24 jam. Dia bangun itu saya percaya karena dia ngalami sesuatu yang luar biasa, betul nggak? Sehingga dia waktu bangun ibadah 24 jam per hari, 24 jam per hari. Dia tahu betapa pentingnya hidup dalam roh, hidup ya dalam hadirat Tuhan, ya hidup dalam penyembahan pada Tuhan, hadirat Tuhan. Hidup dalam roh itu kita akan rasakan kehadiran Tuhan, saudara. Itu sama dengan hidup dalam hadirat Tuhan. Itu luar biasa. Dia juga berkata 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Terus dia ada dalam hadirat, dia ada dalam penyembahan, dia ada dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya senang kesaksiannya Uci tadi, saudara. Ya, itu pas sekali. Dia berkata, ya menyembah ikut Tuhan dengan iman. Tadi yang bisa saya tangkap, dia pun sempat mengalami sampai titik terendah. Betul ya tadi ya, saudara? Siapa yang pernah mengalami sampai terkapar titik yang terendah? Yang pernah mengalami, saudara? Saya kira pernah lah dalam hidup kita, saudara. Sampai terkapar titik terendah, saudara. Tapi dia dikuatkan. Tuhan selalu ingin memulihkan. Dia dikuatkan, diingatkan firman. Tuhan selalu memulihkan. Saat ada titik terendah dengan firman Tuhan, Roh Kudus yang bicara. Jangan takut. Memang Tuhan itu izinkan kita digembleng bahkan sampai titik rendah. Tapi Tuhan selalu ingin menolong kita, memulihkan kita sehingga dikuatkan. Saudara, tadi dikatakan Tuhan selalu pulihkan saat memuji menyembah. Maka tadi dia berkata, maka hiduplah dalam hadirat. Saat dia memuji menyembah dengan iman, ya ini tadi intinya, maka dipulihkan lagi. Rohnya dipulihkan lagi. Rohnya dipulihkan lagi, saudara. Bahkan yang terakhir tadi saya katakan, dia ngajak, maka kita harus terus hidup, kalau bahasa Uci, dalam hadirat Tuhan. Selalu memuji, menyembah dalam hadirat Tuhan. Selalu berdoa dalam hadirat Tuhan. Terus makin berendam, makin bersama Roh Allah, makin dibawa dari kemuliaan
pada kemuliaan. Betul, saudara. Daniel 3 kali sehari. Maka Alkitab menulis dia punya roh yang luar biasa. Yang dimaksud 3 kali sehari bukan tiap kali 5 menit, bukan. Kalau saudara baca 3 kali sehari, setiap dia datang pada Tuhan, dia berlutut, dia berdoa. Doanya enggak cuma 1 menit, 2 menit. Doa. Dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Itu juga bukan yang pendek. Doa. Saudara, dia merenungkan firman, dia gali firman. Itu butuh waktu yang lama. Pagi-pagi dia sungguh-sungguh sediakan waktu. Ya, untuk Tuhan. Siang dia tetap sediakan waktu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan sepintas sampai ngalami breakthrough, sampai ngalami terobosan. Sore malam dia kembali pada Tuhan. Dan itu luar biasa. Saya ngalami, saudara, karena waktu sejak saya jadi pengusaha, saudara, di rumah saya ada kamar doa yang saya pakai untuk doa. Di pabrik saya punya kamar doa sendiri. Waktu ngurusi pabrik ada masalah ini dan macam-macam. Setiap siang saya selalu, orang lain jam makan, saya masuk kamar doa, berendam dalam hadirat Tuhan, saudara, terus dipulihkan lagi. Terus ada bersama Roh Kudus, senantiasa pagi bersama Roh Kudus, ya siang bersama Roh Kudus, sore malam bersama Roh Kudus. Itu buat kokoh. Betul? Itu buat kokoh. Jadi belajar banyak sekali contoh-contoh. Tadi saya cari di Alkitab banyak sekali. Ya, Paulus tadi ya nulis banyak, hiduplah dalam roh, menyembah, memuji dalam roh. Sampai akhirnya dia berkata, sekarang bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Sampai Tuhan yang hidup dalamnya, sampai Tuhan yang pakai dia. Maka dia mengalami kedahsyatan. Cita sedikit, bukan untuk pamer apa ya saudara. Banyak orang ngomong Paul baca itu kok orang duit kesel ya katanya gitu. Ya terus-terusan. Paul baca itu kok terus ya menyala terus ya saudara. Sebetulnya semua itu sama saudara. Tergantung kita membangun manusia roh kita apa tidak. Kalau saya hadapi sendiri nggak mungkin mampu. Ya nggak mungkin kuat saudara. Pasti akan lemah. Pasti akan padam saudara. Tapi sekali lagi sama, tergantung kita bangun manusia roh kita. Saya cerita sedikit ya, sengaja tadi nyata ya, ini Desember sudah tugasnya itu enggak selesai. Saya ceritalah 3 hari sebelumnya saudara. Iya, jadi saya tadi catat ya 3 hari itu hari apa ya? Kamis, Rebu. Ya, Selasa sudah pemuritan 1 hari dan pertemuan macam-macam. Rabu saya harus berangkat ke Jakarta. Dari Jakarta langsung tidak pulang ke Solo, terbang ke Semarang, saudara. Semarang pelayanan, lalu baru malamnya baru balik. Itu Rabu, saudara. Lalu Kamisnya, ya pagi-pagi Lumbung KAP, karena ada ya Lumbung KAP. Lalu setelah itu ke KA City, saudara. Karena ada tugas di sana, ke Bukit Doa Holy Land, saudara. Sana tetap ada bangunan, saudara. Lalu setelah itu Natal Pondok Daud tadi itu, saudara. Nyambung terus, saudara. Lalu setelah itu, ya ini hari apa tadi ya? Kamis ya, saudara. Ya Jumatnya, saudara. Pagi-pagi tadi konseling dulu ada. Ya yang nyari mau konseling Pak. Sudah antrinya berapa bulannya nanti minimal 2 bulanan mungkin gitu saudara. Lalu setelah konseling ngelayat gitu saudara. Tadi ada pelayan Tuhan yang orang tuanya meninggal gitu saudara. Ya setelah ngelayat lalu Natal Kid gitu saudara. Tadi ada itu ya saudara. Sudah Natal Kid selesai apa? Natal, parade Natal, Surakarta saudara. 14 lagi pulang dari sana. Lalu apa? Miracle Net saudara. Sekarang sudah Miracle Net lalu apa? Iya nanti nyambung lagi KKS Umas saudara. Nata Umas. Sudah Nata Umas nanti sorenya khotbah lagi, khotbah apa ibadah raya. Betul ya saudara? Jadi nanti masih nyambung ke Nata Umas. Lalu khotbah lagi sore, besok Minggu pergi Semarang, khotbah Semarang 1 hari lagi. Saudara dengar,
Capek enggak? Kalau secara manusia pasti capek. Tapi kalau ada pengurapan, itu kekuatan. Ya, ada kekuatan. Kedua, karena saya hidup dalam Tuhan, ya sebetulnya tantangan itu sedang banyak sekali. Saya share sedikit ya. Sedang tantangan banyak, tugasnya banyak sekali. Tapi karena hidup dalam roh, aku selalu hidup dalam rema. Selalu hidup dalam tuntunan Tuhan. Saat tugas banyak sekali, saat tantangan banyak sekali, dan waktu saya mendekat pada Tuhan, rema yang sekarang saya dapatkan, berserah total pada Tuhan. Sudah, Tuhan ngomong, serahkan saja ya bebanmu, masalahmu total pada Tuhan. Artinya kalau kita serahkan total, sudah tidak punya masalah. Wong masalahnya sudah serahkan Tuhan enggak? Betul enggak? Bebannya yang berat serahkan total, sudah enggak terbeban lagi, sudah diserahkan pada Tuhan. Begitu saya serahkan total, langsung plong. Selesai masalah. Ya dah? Rema, dapat rema. Selalu. Kalau saudara belajar hidup, harus bergaul, gereja kita kan berjalan dalam rema ke rema. Betul enggak? Dapat terus, dapat terus, dapat terus, dapat. Itu nolong saya banyak. Satu, masalahnya sudah lepas. Kedua, saat saya lepas di tangan Tuhan, Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang membela, Tuhan lakukan hal yang dahsyat, Tuhan yang buat luar biasa boleh terjadi. Ada pengurapan, saudara, ada rohnya tetap menyala-nyala. Dan ada rema. Karena terlalu banyaknya tugasnya, saya sampai enggak sempat persiapan panjang. Selalu ini mau khotbah baru, Tuhan, khotbah apa Tuhan? Tuhan, khotbah apa? Di sini tadi sampai sini ya masih persiapan khotbah apa? Selalu. Karena memang bukan enggak mau, saya inginnya persiapan yang jangka panjang. Lebih baik lagi. Tapi apa bisa kalau tiap hari bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali khotbah? Gimana persiapannya? Ya sudah. Pokok saya senantiasa ada bersama Roh Kudus. Senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Hidup bersama Roh Kudus. Melayani bersama Roh Kudus. Selesai. Hidup enggak ada masalah. Tantangan boleh besar. Wong tak serahkan Tuhan, di tangannya Tuhan. Kamu berani kurang ajar ya digebuk Tuhan sendiri. Loh ya toh, urusanmu dengan Tuhan toh. Saya yang penting berusaha jalankan tugas Tuhan sebaik mungkin, titik. Itu bagian saya, tanggung saya. Sebaik mungkin, titik. Jangan hidupnya tetap dalam dosa, tak serah ke Tuhan, ya tetap babak belur. Loh, ya tak saudara, hiduplah yang baik, saudara, berjuang. Selesaikan tugas semampunya, sekuatnya, sebaik mungkin sudah. Yang di luar itu Tuhan. Betul? Nah, saudara akan memiliki kehidupan yang hebat. Saudara akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Seperti Daud, seperti Paulus, seperti semuanya. Saya ngalami karena saudara. Saya cerita ini bukannya sekedar ngajar teori. Itu hidup saya. Itu yang saya alami. Sampai sekarang seperti sama. Manusia itu hanya sebenarnya sama wadah. Tergantung diisi apa. Kalau isi dengan roh Allah, ya luar biasa. Karena roh Allahnya toh seperti Paulus. Bukan aku kok, Kristus yang hidup di dalamku kok. Nabrak aku ya nabrak Kristus. Loh benar gak? Semua beban sudah aku serahkan pada Tuhan kok. Itu gak perlu lagi aku tertindih beban. Ya saudara sekarang, yang merasa bebannya berat. Lah kok gondeli terus kok bebanmu ya salah dewe. Tuhan sudah berkata, mari padaku. Betul tak? Serahkan khawatirmu padaku. Serahkan masalahmu padaku. Serahkan aja. Serahkan total. Saya ingat ya, serahkannya total. Totalnya aja digondeli terus. Tuhan aku serahkan padamu Tuhan. Setelah serahkan padamu selesai doa. Piye iki kok masalah ya? Piye ya piye? Loh itu belum diserahkan total, digondeli terus. Ya toh ya. Berserah total. Saudara akan kokoh. Saudara akan dipakai Tuhan. Bagi saya hanya dipakai saja kok. Enggak bingung kok. Betul enggak? Nyampaikan ya nyampaikan saja. Besok khotbah umat saja aku belum ngerti khotbah apa. Bukan besok no nanti toh saudara. Betul gak saudara? Lah gimana caranya siap-siap hari 1, 2, 3. Gak tentu kok saudara. Kadang bisa 4.
Sudah. Jadi aku tuh nggak ngarang khotbah, apa yang Roh Kudus kasih tak sampaikan aja titik. Kalau saudara buka hati, saudara akan terimanya ini perkataan Tuhan, bukan saya. Kalau saudara buka hati, saudara akan dapatkan perkataan Tuhan, Roh Kudus yang memberikan. Kembali ada 3 level. Roh Kudus mendekati kita, ya menuntun kita datang pada Yesus, terima anugerah pengampunan dan keselamatan, jadi umatnya, jadi anaknya Tuhan. Yesus jadi Tuhan Juru Selamat. Yang kedua, rohnya akan tinggal di dalam kita. Yang akan bangun, buat kita lahir baru. Roh kita dilahirkan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Saudara, membangun manusia batiniah kita. Hati kita diperbarui, roh kita diperbarui. Sampai jadi ciptaan baru. Sampai yang lama sudah dibuang berlalu. Sampai ada buah roh. Tapi kita harus mau dibersihin oleh Roh Kudus. Kita harus mau buang semua yang tidak baik. Maka saudara akan berbuah banyak. Hidupmu akan memuliakan Tuhan. Hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Tapi yang terakhir tadi, Roh Kudus akan turun atasmu. Caranya, hiduplah dalam hadirat Tuhan. Terus ingat hadirat Tuhan. Dalam hadirat. Dan hidup dalam roh. Nyembah dalam roh. Saudara, doa dalam roh. Kita memang hidup dengan bahasa biasa. Tapi terus, banyak. Dalam tuntunan roh, itu dalam roh. Saudara, dalam bahasa roh, itu dalam roh. Tapi terus berjalanlah dalam Roh Kudus. Dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam penyertaan Roh Kudus. Dalam anugerah Roh Kudus. Dan saudara akan terus dibawa dari level ke level banyak. Seperti Uci dulu, tadi kesaksian dulu. Luar biasa kok dia. Ada masalah enggak tahu Uci dalam hidup? Tapi kalau saudara praktek lihat, percaya saya. Selesai, saya enggak terlalu ada apa-apa. Karena seringkali kita yang terus masalah digondeli terus. Serahkan total. Ayo katakan 1, 2, 3. Serahkan total. Hidup bersama Roh Kudus. Di tangan Tuhan. Saudara akan kokoh hari ini. Saudara akan terima kemuliaan. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Karena firman-Mu Roh Kudus yang membukakan pengertian pada setiap kami. Ajar kami Roh Kudus terus masuk dalam level ke-1 sampai level ke-2 sampai level ke-3. Tuhan terus bawa lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Roh Kudus, Engkau yang mengajarkan kami, Engkau yang memberikan pengajaran. Roh Kudus, Engkau yang menyingkapkan sehingga setiap kami bisa nangkap dengan jelas, sehingga jadi pewahyuan, sehingga dari pembukaan ilahi
menjadi rema bagi setiap kami. Terus Tuhan, sampai hidup dalam roh dengan sungguh-sungguh, sampai menyembah dalam roh, doa dalam roh. Oh Roh Allah, Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau yang bawa setiap kami, seperti Engkau mengurapi Daud masuk level yang ketiga. Engkau yang berkuasa. Roh Allah turun atas Daud, Roh Allah turun atas Saul atau Paulus. Roh Allah yang berkarya luar biasa. Hamba-Mu doakan Tuhan, setiap orang yang sedang mengikuti acara ini, kebaktian ini, Tuhan yang ada di tempat ini, Kau jamah, Kau lawan Tuhan, yang ikuti lewat online, lewat media, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah Tuhan, bawa level 1, 2 sampai yang ketiga. Roh Kudus turun atas kami, Roh Kudus turun atas setiap orang saat ini, Roh Kudus turun atas setiap kami, turun atas setiap kami. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasa kira la pasakara. Seperti Kau turun atas Simpson, seperti Kau turun atas Paulus, seperti Kau turun atas Daud Tuhan. Oh, seperti Kau turun atas rasul-rasul. Oh Tuhan, oh Engkau lakukan suatu, kuasa-Mu dinyatakan, Kau perlengkapi satu persatu. Jamah Tuhan, penuhi setiap kami, lengkapi setiap kami, hidup kami berubah, perkataan kami berubah, pelayanan kami berubah, penuh dengan kuasa Tuhan. Ada buah roh yang nyata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Orala pasakara pasakara, jama 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 Tuhan, jama Tuhan, jama 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 Tuhan. Roh Kudus jama 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 Roh Kudus. Orala pasakara jama jama Tuhan, kirala pasakara jama 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 Roh Kudus. Orala pasakara jama 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 jama. Orala pasakara oh jama. Orala pasakara kirala pasakara jama jama Tuhan, kirala pasakara lebih. Orala pasakara pelengkapi setiap kami, jama setiap kami. Orala pasakara jama 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 jama. Orala pasakara kirala pasakara jama jama jama. Orala pasakara jama 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 jama. Orala pasakara jama jama jama. Kirala pasakara Roh Kudus, orala pas turun atas setiap kami, turun atas setiap kami Tuhan. Kirala pasakara orala pas jama jama jama. Turun atas setiap kami, turun atas setiap kami Tuhan. Jama orala pasakara jama jama. Roh Kudus, kirala pasakara orala pasakara, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kirala pasakara orala pasakara. Kami bangga punya Allah seperti Kau Tuhan. Terus Tuhan perlengkapi setiap kami, persiapkan setiap kami menjadi alat yang berkualitas dari Tuhan sendiri, yang Kau sukai, yang berguna bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan serahkan semuanya dalam karya-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.